Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sampai kepada bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang memang ditunggu oleh umat Islam karena ada dua sejarah yang sangat besar. Dan Muharram ini orang Jawa menyebut dengan istilah Syuro, bulan Syuro. Ada beberapa pandangan tentang bulan Syuro, bahwa orang Jawa mengatakan jangan kalian mempunyai hajat di bulan Syuro, apalagi di tanggal 10 Muharram. Ini yang nanti akan kita sedikit ungkap. Mengapa demikian? Bukan tidak ada hubungannya dengan munculnya Nyai Roro Kidul, tidak ada. Karena apa? Pada saat itu Kerajaan Singosari belum ada kepercayaan kepada Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul itu kepercayaan orang Jawa ketika pada saat Kerajaan Mataram. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa orang banyak yang takut ketika dia mengadakan hajat pada saat di bulan Syuro, yaitu tanggal 10 Muharram? Orang Jawa bukan berarti takut tapi justru menghormati di bulan 10 Muharram. Kenapa demikian? Karena peristiwa yang sangat betul-betul di dalam hati kita ini sangat kita mungkin kita terenyuh ketika kita mendapatkan berita yang seperti ini, yaitu ketika pada saat cucunya Rasulullah yang bernama Husain pada tanggal 10 Muharram di daerah Kufah terbunuh. Dia terbunuh. Dan sehingga orang Jawa yang pada saat itu kedatangan orang-orang Arab dan kemudian menceritakan tentang hal ini, maka sebagai orang Jawa adat ketimuran muncul di sini. Bahwasanya bukan karena takut kita mengadakan hajatan, tapi menghormati pada waktu ketika terbunuhnya Husain, yaitu cucunya Rasulullah SAW. Jadi karena itu masa bergabung, maka yang ada adalah doa-doa yang diberikan oleh tokoh-tokoh Jawa pada saat itu. Jadi di sini tidak ada hubungannya dengan Nyai Roro Kidul, tidak sama sekali. Tapi itu justru penghormatan ketika pada saat wafatnya Husain terbunuh oleh kerajaan Kufah pada saat itu. Kenapa demikian? Rasulullah SAW ketika pada waktu Rasulullah menjelang wafatnya daripada Siti Khadijah, Rasulullah itu ada bisikan dari malaikat. Jadi ketika Siti Khadijah pada saat matur kepada putrinya, wahai anakku, tolong ketika aku mati nanti, tolong bilang sama ayahmu, aku jangan dikafani dengan kafan yang baru, tapi kafani dengan kafan, yaitu surban ayahmu yang berpuluh-puluh tahun sudah dipakai. Rasulullah melihat seperti ini, Rasulullah menangis. Akhirnya berdoa, ya malaikat, berikanlah kafan malaikat untuk istri saya. Ya, malaikat pada saat itu memberikan kafan yang jumlahnya itu adalah 3. Yang pertama kafan untuk Rasulullah SAW, kemudian yang kedua adalah kafan untuk Siti Khadijah, kemudian yang ketiga adalah kafan untuk yaitu cucunya Hasan. Yang sebenarnya kafan ini 4, tapi ini tidak bisa saya lakukan. Kenapa? Karena nanti cucu engkau yang bernama Husain akan terbunuh tanpa kafan, tanpa dimandikan, karena dia sudah syahid. Maka seperti itulah akhirnya cerita ini merembet kepada cerita pada saat di bulan Muharram. Kita ingat Rasulullah di bulan Muharram ini penduduk kafir Mekah pada saat itu memburu Rasulullah, dan bahkan ada sayembara, siapa yang bisa membunuh Muhammad akan mendapatkan semacam hadiah yang sebesar-besar. Tapi hanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Dan dari hijrah inilah para kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, hijrah ini yang sebenarnya kata asli adalah pindah
yang mana pindahnya dari urusan yang sangat ruwet dalam arti urusan-urusan yang banyak dosa, kemudian dosa-dosa ini kita tinggalkan, kemudian kita menjalankan sesuatu yang lebih baik. Jadi hijrahnya Rasulullah SAW ini penuh dengan pengorbanan sebenarnya. Karena Rasulullah sudah banyak berkorban dan kemudian oleh Allah diberikan rahmat dan diberikan hidayah dan sekaligus diberikan keistimewaan. Maka bulan Muharram ini adalah bulan evaluasi bagi kita sebenarnya. Karena hadis Rasulullah pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka rabihun, orang itu adalah orang yang sangat beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka itu adalah merupakan sesuatu yang tidak ada tambahan. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin, mal'unun, orang ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita kemarin sesuai dengan tuntunan para ulama, kita mengadakan doa akhir tahun dan kemudian kita doa awal tahun. Jadi apa yang kita isi sekarang ini? Introspeksi, mengevaluasi apakah kita yang sementara ini setahun yang lalu sebelum bulan Muharram yang tahun lalu, apakah kita banyak dosa, maka kita segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita mungkin banyak kesalahan kepada orang lain, mari kita mohon maaf dan kita sama-sama maafkan. Karena Rasulullah juga bersabda, apabila ada dua orang yaltaqiyani wa yatasofahani, dua orang ini mau bersalaman dan kemudian mau menyatakan sesuatu kesalahannya, maka disitulah termasuk umat Rasulullah yang baik. Di samping itu juga Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik orang yang bertaubat adalah orang yang mengakui tentang kesalahan dirinya masing-masing. Saudara-saudaraku, mari kita kaji bulan Muharram ini. Juga tradisi di Jawa dikenal dengan Asyura. Bagaimana kita melihat dari sisi ketika kita mengatakan bulan Muharram dengan tradisi Jawa. Makanya orang-orang Jawa ketika pada saat itu dan sampai sekarang ini masih tetap melakukan apa yang disebut dengan selamatan membuat jenang. Dan dulu sudah pernah dijalankan. Di zaman ketika pada saat Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, maka di situ ada tradisi juga membuat jenang, yang satu jenang putih, yang satu jenang merah. Kenapa disebut jenang putih? Jenang putih pada masa Hasan. Hasan itu tidak terlukai wafatnya. Tapi ketika pada saat Husain, ini gambaran orang Jawa, bahwasanya Husain itu terbunuh dan itu adalah merupakan darah yang mengalir, sehingga disebut jenangnya jenang yang bersifat merah. Dan di samping itu pula tradisi ini terutama di Banyuwangi banyak sekali, apalagi di daerah barat sana, daerah Boyolangu itu nanti tanggal 10 itu ada tradisi namanya puter kayu dan sebagainya. Yang terpenting tradisi-tradisi itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan tradisi ini tadi, kemudian tradisi yang sudah ada kemudian kita masukkan kepada tradisi yang Islami dan dikembangkan dengan atau dikemas dengan bahasa-bahasa yang sifatnya bahasa Islam. Mungkin selamatannya dulu mau berangkat puter kayun dengan Fatihah ditujukan para aulia Rasulullah SAW dan juga para sesepuh dan sebagainya. Persis seperti dakwahnya para wali, terutama wali songo. Tidak akan merubah tradisi itu, akan tetapi tradisi yang sudah ada yang masih baik dipakai dan kemudian yang kira-kira masih menyimpang ini segera direvisi. Makanya NU prinsipnya adalah
al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mari kita pelihara yang masih baik sambil kita menemukan sesuatu yang lebih baik. Saya kira pertemuan kita di bulan Muharram ini saja. Mudah-mudahan kita semuanya bisa introspeksi diri di bulan Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.